Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimani Pratama Kausan Nugraha dengan NIM 12370300035. Di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan beberapa program di mana eh, menggunakan metode numerik untuk mencari akar dengan menggunakan metode dissection terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita akan membuat suatu file, itu file untuk fungsi dissection-nya, di mana kita akan memasukkan fungsi bisection dengan input f, a, b, dan toleransinya atau tol di sini. Kemudian eh, setelah itu kita akan membuat logikanya, suatu logika di mana if atau jika f pada saat a dikali f pada saat b eh, lebih dari 0, maka di sini ada peringatan atau print, yaitu F pada saat A dan F pada saat B harus berbeda tanda. Kemudian nanti akan ada return none atau tidak ada hasil. Kemudian kita akan menentukan titik jika FA dan dikali FB-nya itu kurang dari 0. Di mana kita akan masukkan terlebih dahulu untuk uh, menentukan nilai tengahnya, yaitu C sama dengan A plus B bagi 2. Nah, di sini kemudian kita tambahkan while dengan absolute F pada saat C lebih dari tol, di mana di sini kita masukkan lagi C A plus B dibagi 2. Nah, jika F pada saat A dikali F pada saat C kurang dari lebih dari 0, maka dua-duanya positif. Nah, bisa terus di sini yang keduanya yang uh, if f pada saat b dikali f pada saat c lebih dari 0, di sini kita hanya mengganti a-nya menjadi b ya. Sama dengan b sama dengan c. Nah, program ini tuh akan terus berjalan sampai nilai f-nya itu pada saat nilai f mendekati c-nya itu mendekati nilai toleransi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita return nilai C pada saat FC-nya kurang dari toleransi. Maka kita akan mengirimkan nilai C sebagai solusi. Nah, selanjutnya di sini untuk program utamanya atau kasusnya, pertama kita akan import dulu dari file bisection-nya. Kemudian di sini kita susun fungsinya def fx. Untuk di sini ini itu untuk soal yang akan eh, dihitungnya, yaitu y sama dengan x pangkat kuadrat dikurang 4. Kemudian return y. Nah, kemudian kita masukkan bentuk yang dapat kita variasikan, yaitu a, yaitu bentuk float sebagai input, di mana ini adalah tebakan awal, tebakan awal kurung akar. Dan demikian juga yang B, ini sama seperti yang A. Dan juga nilai toleransi juga dibentuk float input. Nah, kemudian kita akan cari akarnya, yaitu X di sini. Maka kita akan tulis fungsinya, yaitu bisection dengan nilai F, A, B, dan toleransi. Nah, kemudian kita bisa print hasil dari nilai akarnya dengan F solusi X kurang berawal X fx sama dengan kurang berawal fx, itu ini hasilnya. Nah, kita akan langsung coba saja, kita run.
Nah, untuk tebakan A kita akan coba 0, untuk B-nya kita akan coba min 10, toleransinya kita coba 10 pangkat min 20. Nah, didapatkan untuk nilai akar atau x-nya ini min 2, dan untuk fungsi x-nya ini 0. Dan kita bisa coba lagi untuk mencari nilai akar yang lain, misalnya untuk nilai tebakan awalnya, tebakan awal A-nya itu min 10, tebakan awal B-nya 0, untuk toleransinya itu masih sama 10 pangkat min 20. Nah, bisa dilihat di sini untuk hasilnya yaitu x sama dengan min 2 dan fx-nya sama dengan 0. Jadi bisa dibilang ini masih sama ya, kalau dibalik. Tetapi gimana kalau misalnya tebakan A dan B-nya itu agak melenceng, misalnya A-nya itu 2,2, maaf, misalnya A-nya itu 2,2, B-nya itu 5, toleransinya 10 pangkat min 20. Nah, di sini terlihat untuk FA dan FB harus berbeda tanda, seperti itu. Ini ada sedikit error juga. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu menggunakan metode Newton-Raphson. Dimana yang pertama-tama di sini tuh ada 3 program, yaitu program derivatif, program untuk nyusun file dari fungsi Newton-Raphson-nya, dan juga bagian dari kasusnya atau yang akan nanti dihitungnya program utamanya. Nah, di sini di program derivatif ini kita masukkan df derivatif dengan input f, x, dan dx. Dx-nya ini yaitu 10 pangkat min 10. Nah, kemudian kita bisa buat persamaan turunnya secara diskrit. Misalnya di sini kita sebut df dx, di mana f pada saat x plus dx dan dikurang f pada saat x min dx dibagi 2 dikali dx. Kemudian di sini kita return dx. Nanti hasilnya adalah berupa turunan dari df dan dx ini. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi metodenya, yaitu metode Newton-Raphson, di mana inputannya ini dari inputannya ini kita ambil dari yang metode Newton-Raphson-nya, yaitu yang nilai inputnya, yaitu f, x, dan atau toleransi. Nah, tidak lupa kita juga terlebih dahulu import file dari derivatif tadi dengan from derivative import. Nah, kemudian kita buat program while pada saat absolutnya selama fx, pada saat fx lebih dari toleransi, maka kita akan terus merunning persamaannya dari Newton-Raphson untuk menentukan akar, yaitu xi plus 1. Nah, kita akan memanggil nilai dx-nya, yaitu df dx derivatif dengan input yang tadi, yaitu f dan juga x, dimana df dx ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan nilai x, yang merupakan tebakan awal dikurangi dengan fx dibagi df dx.
Kemudian kita return terhadap X untuk melihat nilai dari X-nya itu. Nah, kemudian di program yang ketiganya itu program untuk kasusnya atau yang akan kita cari dari akarnya. Kita import dulu Newton Raphson yang tadi. Kemudian di sini fungsi utamanya yang akan kita kerjakan yaitu X def fx dengan Y sama dengan X pangkat 2 min 4 dengan return Y. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan tebakan awal yaitu sebagai XI itu sebagai XI. Kemudian kita juga akan memasukkan nilai toleransinya. Nah, baru kita akan menentukan nilai akar itu sendiri, yaitu yang X, memasukkan fungsi Newton Raphson yang tadi, dengan inputannya F, X, XI, dan toleransi. Kemudian kita akan coba print solusi dari metode ini, yaitu akar X, kurung awal dengan format X. Nah, sekarang kita akan coba running saja ya. Misal dari tebakan awal akarnya itu 4 dan toleransinya itu 10 pangkat min 20 lagi. Nah, didapatkan untuk hasil nilai akarnya itu 2. Seperti itu. Kita juga bisa membuat tebakan lain dengan running lagi. Misal kita coba tebakan awal akarnya 10 dan toleransinya 10 pangkat min 10. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, itu untuk metode yang Newton Raphson. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan atau mencari akar dengan menggunakan metode yang regular falsi, di mana kita pertama-tama terlebih dahulu memasukkan definisi untuk regular falsinya, atau di sini kita akan membuat fungsi dari regular falsinya terlebih dahulu. Nah, di sini def regular falsi dan ini dia memperoleh input fungsi f, a, b dan toleransi. Nah, kemudian kita akan membuat logika if jika FA dikali FB nilainya positif, maka kita buat sebuah pernyataan bahwa tebakan awal A dan B tidak mengurung akar. Jadi silahkan menentukan tebakan lain. Nah, pernyataan ini akan muncul saat kita salah menentukan tebakan awal dari A dan B-nya. Nah, kemudian di sini kita return none atau tidak ada hasil. Kemudian jika FA dikali FB ini kurang dari 0, maka kita memastikan bahwa akar itu dikurung oleh nilai tebakan awal A dan B. Jika lebih besar, kita mencari tebakan lain. Nah, kemudian di sini kita menentukan nilai C, yaitu B dikurangi F pada saat B dikali B dikurang A dibagi F pada saat B dikurang F pada saat A. Nah, ini adalah formulasi C di regular falsi. Berbeda dengan yang ada di bisection. Walaupun untuk segi pemrograman ini masih mirip. Kemudian di sini untuk membuat program while-nya di mana while-nya nilai absolut dari C. Jadi jika nilai FC-nya lebih besar dari toleransi, maka kita akan menjalankan programnya selama FC-nya lebih besar daripada toleransi
dan akan berhenti jika nilainya sama dengan atau kurang dari toleransi. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian logika ini hampir mirip sama yang dissection, dan juga eh, apabila nilai FC-nya kurang dari sama dengan toleransi, maka akan keluar dari while dan mengirimkan nilai C, yaitu nilai akar yang kita inginkan dengan return C. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat program utamanya dengan memanggil file regulasi terlebih dahulu. Regulasi terlebih dahulu yang tadi. Nah, kemudian kita akan buat fungsi yang ingin kita cari di sini. Misalnya 4. Nah, di sini misalnya x kuadrat dikali x kuadrat dikurangi 4. Kemudian di sini return y. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai a atau tebakan awalnya dan juga b-nya, dan kita akan menentukan juga nilai toleransinya di sini. Nah, di sini itu agar kita bisa menentukan nilai toleransi atau batasan agar kita merasa cukup atau nilai mendekati 0, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan akar X dengan menggunakan regulasi falsi. Regulasi falsi, setelah itu kita akan print akarnya. Oke, sekarang kita langsung coba saja untuk run programnya. Tebakan awalnya kita akan coba untuk tebakan awal yang A-nya kita coba untuk 0. Sebentar. Oke, udah terbuka. Tebakan awalnya kita coba 0. Sepertinya ada error. Saya tidak bisa mengetik. Sebentar. Oke, kita balik lagi di sini. Tadi laptopnya error. Nah, di sini kita akan coba tebakan awalnya itu bagian A. Kita akan coba 0. Kemudian yang B-nya itu kita coba 4. Dan toleransinya itu 10 kali di 10 pangkat min 10. Nah, bisa dilihat untuk hasil dari akarnya itu 1,999 sekian. Selanjutnya kita bisa coba juga untuk variasi yang lain. Kita akan coba run lagi. Nah, kita akan coba untuk yang tebakan awal A-nya itu min 10. Oke, ada sedikit error lagi. Ya mungkin kita untuk di bagian metode regular falsi kita akan coba run sekali saja yang ini ya, karena terdapat error juga dari laptop sayanya, mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dengan metode numerik mencari akar oleh metode
bisection, Newton-Raphson, dan juga regula Falsi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.